Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yayat Suryati dari Malingping, Lebak, Banten Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu teknik yang luar biasa yang dapat membantu seseorang atau membantu Anda melepaskan mental block yang ada pada diri Anda. Dalam istilah public speaking, mental block adalah sebuah penghambat mental yang membuat performa atau penampilan kita menjadi tidak maksimal ketika tampil di depan umum. Sebagai contoh adalah adanya perasaan malu, grogi, tidak percaya diri, ngeblank, atau mungkin perasaan-perasaan lainnya yang dapat mengganggu kita ketika tampil di depan umum. Oke, untuk lebih jelasnya, mental block itu ada dua macam. Yang pertama adalah internal atau faktor yang pemicunya berasal dari diri kita sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Mari kita lihat. Faktor yang internal yang berasal dari diri kita sendiri yaitu yang pertama seperti perasaan grogi, takut gagal, gugup, malu, tidak percaya diri, stres, blank, traumatis, terlalu perfeksionis, kurangnya persiapan atau bahkan minder. Sementara yang eksternal yang berasal dari luar diri kita yaitu seperti adanya ejekan, surakan, terlalu banyaknya massa, atau mungkin di depan kita ini ada orang-orang hebat sehingga kita merasa takut dinilai atau dihakimi atau bahkan kualitas kompetitor. Mental block yang membelenggu atau mengganggu Anda ini seperti perasaan malu, ngeblank, grogi, tidak percaya diri, atau perasaan-perasaan lainnya, semua itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan teknik terapi yang luar biasa ini. Mau tahu teknik terapi apakah itu? Teknik yang sederhana tetapi luar biasa yang dapat menghilangkan mental block Anda tersebut. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Teknik terapi ini dinamakan EFT, Emotional Freedom Technique. Langkah untuk mempraktikkan EFT ini cukup sederhana, hanya 3 langkah saja. Yang pertama ada setup, yang kedua tune in, dan yang ketiga tapping. Oke, diulang Bapak Ibu, silahkan. Langkah untuk melaksanakan EFT itu ada apa saja? Oke, yang pertama setup, yang kedua tune in, dan yang ketiga tapping. Apa itu setup? Setup adalah kita menerima apa yang menjadi problem mental kita, kemudian kita mengikhlaskannya atau melepaskannya dengan cara mengetuk titik meridian yang ada dalam tubuh kita. Seperti ini. Ini yang pertama kita lakukan di bagian tangan. Ada satu kita tekan ini bagian ini ya, di bagian samping tangan kita. Nah, ketika kita ketuk ini ada sedikit perasaan sakit, sedikit sakit, berarti tidak ya. Ini boleh dengan menggunakan 1 jari, 2 atau bahkan 3 jari seperti ini. Ya. Kita gunakan biasanya saya menggunakan lebih dari 1 jari. Kenapa? Untuk lebih afdol, untuk supaya mengena juga kepada titik meridian yang kita tuju. Oke, sambil mengetuk ini sambil kita mengucapkan kalimat set up. Kalimat yang umumnya adalah berbunyi seperti ini. Walaupun saya titik-titik, saya ikhlas. Kemudian saya pasrah. Titik-titik ini bisa kita isi dengan problem mental block yang kita miliki dan harapan yang kita inginkan. Oke, sebagai contoh, problem mentalnya adalah merasa malu ketika berbicara di depan umum. Oke, saya contohkan. Walaupun saya merasa malu ketika berbicara di depan umum, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrahkan keberaniannya
Saya pasrahkan kemudahan dan kelancarannya kepadamu, ya Allah. Demikian, itu kalimat yang umum. Bagi kita umat muslim, kalimat terapi ini bisa kita variasikan dengan doa atau permohonan. Dengan demikian, kalimat setup-nya bisa berbunyi seperti ini. Sambil kita lihat. Oke, saya contohkan lagi perasaan mental blocknya adalah malu tadi ya. Maka kalimat setup-nya berbunyi seperti ini. Jangan lupa sambil tetap menekan titik meridian yang ada di tangan kita. Oke, saya ulangi, saya contohkan. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa malu ketika berbicara di depan umum. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, dan saya serahkan keberaniannya, kemudahannya, dan kelancarannya kepadamu, ya Allah. Oke, demikian kalimat setup yang kita lakukan pada langkah pertama. Langkah kalimat setup itu kita lakukan sebanyak 3 kali sambil tetap seperti ini ya, sambil ucapkan kalimat setupnya sebanyak 3 kali. Oke, baik. Jika selesai melakukan setup, kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu tune in. Tune in yaitu merasakan perasaan negatif, merasakan problemanya, merasakan mental blocknya, seperti membayangkan perasaan malunya, groginya, kemudian juga betapa tidak pedenya kita ketika berada di depan umum. Untuk lebih konsentrasi, Anda boleh sambil memejamkan mata Anda seperti ini, sambil terus merasakan perasaan negatifnya, perasaan malunya, yang contohnya tadi misalkan perasaan malu, rasakan rasa malunya, rasakan perasaan negatif itu muncul dalam diri Anda ketika Anda berada di depan umum. Betapa malunya Anda, ternyata banyak orang yang melihat Anda, banyak orang yang memperhatikan Anda, dan lain sebagainya, sehingga itu membuat Anda merasa malu sekali. Rasakan dan rasakan perasaan negatif itu. Ya. Nah, dan jangan lupa, usahakan sampai betul-betul bisa merasakan perasaan negatif tersebut. Ketika sudah tune in atau merasakan perasaan negatif tadi, maka selanjutnya sambil tetap memelihara perasaan itu, kita akan lanjutkan pada tahap yang ketiga. Ya, tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu tapping. Seperti apa? Namanya apa Bapak Ibu? Langkah yang ketiga, tapping. Iya, betul sekali. Nama langkah yang ketiga dari teknik terapi ini adalah tapping. Gerakannya seperti ini. Silahkan perhatikan. Yang pertama, kita mengetuk bagian atas kepala kita dengan satu atau beberapa jari seperti ini, sambil mengucapkan kalimat setup tadi. Dan jangan lupa sambil tetap memelihara perasaan negatif yang tadi kita sudah lakukan di tahap yang kedua, ya, di tahap tune in tadi ya. Oke, saya akan berikan contoh ya di sini. Contoh mental blocknya yang kita miliki atau yang Anda miliki adalah misalkan perasaan malu. Dan harapannya adalah supaya bisa berani, bisa lancar, dan bisa mudah berbicara di depan umum. Oke. Kalau perlu, seperti yang tadi disarankan adalah sambil memejamkan mata supaya kita bisa lebih konsentrasi dalam melakukan terapi ini. Oke. Saya berikan contoh. Oke. Yang pertama, kita ketuk di bagian atas kepala kita sambil ucapkan kalimat setup-nya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa malu ketika berbicara di depan umum, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya ridho. Saya serahkan keberaniannya, kemudahannya, dan kelancarannya kepadamu, ya Allah. Lakukan yang pertama kali itu di bagian kepala ini sebanyak 3 kali. Ya. Kalimat setup-nya itu lakukan sebanyak 3 kali.
Kemudian yang kedua, ya, kalau gerakan tapping yang kedua yaitu kita pindah ke bagian ujung alis gitu, ya, ujung alis. Boleh kiri atau boleh kanan, ya. Sambil kita ketuk seperti ini sambil tetap mengucapkan kalimat saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian berikutnya adalah pindah ke bagian ujung mata. Kita ketuk di sini sambil tetap mengucapkan kalimat saya ikhlas, saya pasrah. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, tetap pelihara perasaan negatif yang ada dalam diri kita, kemudian kita ikhlaskan dan kita pasrahkan kepada Allah, ya. Seperti ini, saya ikhlas, saya pasrah, kemudian ke bagian di bawah mata. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah hidung, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di dagu, sambil tetap ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian ke di bawah leher. Nah, ada dua, boleh kiri, boleh kanan. Ya, kita ketuk sambil tetap ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Dan yang terakhir adalah di bagian bawah ketiak 3 atau 4 jari. Boleh diketuk seperti ini atau boleh dengan menggunakan ujung tangan kita seperti ini. Boleh kiri atau boleh juga kanan. Sambil tetap ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Oke, terakhir tarik napas panjang-panjang sambil ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakukan langkah tapping ini sebanyak 1 kali, 2 atau 3 kali. Contohnya seperti ini. Kalau 1 kali Anda lakukan kemudian sudah hilang perasaan malunya atau sudah hilang mental blocknya, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi kalau misalkan hanya sekedar berkurang saja, maka lakukan yang kedua kalinya atau mungkin ketiga kalinya, tergantung dari kondisi masing-masing, ya. Gitu. Atau mungkin ketika mental block yang kita miliki atau yang Anda miliki itu cukup banyak, ya. Misalkan ada bukan cuma malu tetapi grogi, tidak percaya diri, stres atau bahkan mungkin ngeblank dan lain sebagainya, maka itu boleh silahkan dicicil, ya. Bukan kredit aja loh yang bisa dicicil, tetapi melakukan teknik terapi ini juga bisa kita lakukan, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Iya. Contohnya hari ini kita ingin menghilangkan perasaan malu dan grogi, ya. Maka lakukan 3 langkah tadi, ya. Mulai dari set up, kemudian tune in dan tapping, ya. Lakukan sambil sebutkan perasaan negatif tadi, ya, problem mental block kita, kemudian sebutkan pula harapan kita seperti apa. Gitu, ya. Nah, karena ini juga sebetulnya merupakan bagian doa kita. Apalagi orang muslim ini harus berdoa ketika kita memiliki masalah, termasuk ketika kita memiliki mental block. Supaya kita bisa lepas dari mental block, maka lakukanlah 3 tahap EFT tersebut. Iya. Demikian teknik EFT. Sederhana bukan? Ya, tetapi hasilnya luar biasa, ya. Jangan lupa, silahkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan saya, Yayat Suryati dari Malingping Lebak, Banten Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.